Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan teknik depth first search. Depth first search atau pencarian mendalam pertama adalah pencarian yang dilakukan pada suatu simpul dari setiap level dari yang paling kiri. Kemudian ada kelebihan DFS atau depth first search. Yang pertama, membutuhkan memori yang relatif kecil karena hanya node-node pada lintasan yang aktif saja yang disimpan. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu secara kebetulan metode DFS akan menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak lagi dalam ruang keadaan. Kemudian ada kekurangan DFS. Yang pertama, jika pohon yang dibangkitkan mempunyai level dalam atau tak terhingga, maka tidak ada jaminan untuk menemukan solusi atau tidak komplit. Kemudian kekurangan yang kedua, jika terdapat lebih dari satu solusi yang sama, tetapi berada pada level yang berbeda, maka pada DFS tidak ada jaminan untuk menemukan solusi yang paling atau tidak optimal. Contoh penerapan DFS dalam studi kasus. Pencarian jarak terdekat Arad ke Bucharest. Berikut ini adalah peta Rumania. Untuk menyelesaikan kasus di atas, kita perlu membuat peta Rumania menjadi representasi grafis yang lebih sederhana. Berikut ini adalah peta Rumania dalam bentuk grafik sederhana. Solusi dengan DFS. Gambarlah dari Arad ke Bucharest dan kita dapat membuat pohon untuk menyelesaikan kasus menggunakan algoritma DFS. Berikut adalah tampilan pohon DFS yang sedikit berbeda dari pohon yang digunakan di BFS. Tidak ditulis semua burung pohon, misalnya ada kota yang terhubung penuh oleh node S dan T. Hal ini karena item B terletak di subregion paling kiri dan pencarian berhenti di sana, agar pohon tengah dan pohon kanan tidak terjepit. Berikut ini adalah gambaran penyelesaian pencarian kota Bucharest atau B dengan menggunakan algoritma DFS. Implementasi asal atau A, tujuan atau B. Pencarian rute menggunakan DFS yaitu melakukan pencarian menyeluruh, mulai dari node awal, dilanjutkan dengan mengunjungi node anak paling kiri di level berikutnya. Di pohon di atas, targetnya mungkin paling kiri, sehingga didapatkan rute berdasarkan algoritma DFS yaitu A, Z, O, S, F, R. Dari hasil pencarian di atas, jarak yang dipilih dari Arad ke Bucharest menggunakan algoritma DFS adalah sebagai berikut. Road A ke Z, Z ke O, O ke S, S ke F, F ke R. Road cost 75, 71, 151, 99, 211, dan hasilnya itu 607 km. Dalam hal ini, algoritma DFS dengan path cost 450 km lebih efisien dibandingkan dengan algoritma DFS dengan path cost 607 km. Namun, pada kasus lain, algoritma DFS bisa lebih efektif tergantung dari kasus itu sendiri. Demikian pemaparan teknik depth first search atau DFS dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.